kemudian goler. Ya boleh juga sih, boleh kan. Tapi sesekali kita harus menyendiri, gitu, kontemplasi gitu. Dan tidak perlu menceritakan kepada orang lain hasil perenungan kita gitu. Nah itu Nabi Muhammad. Dan Muhammad ketika menerima wahyu itu beliau juga berkontemplasi di bukit di Gua Hiro. Ada yang pernah naik ke Gua Hiro, Pak? Ketika di Mekah itu jauh, saya nggak kuat terus terang, naik ke luhur tinggi. Tapi yang lihat teman-teman yang pernah ke sana itu ternyata lubangnya itu kecil ya, lubangnya itu kecil Gua Hiro itu. Disitulah kemudian siapa malaikat Jibril turun menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi yang tidak bisa membaca tiba-tiba diberikan amanah demikian, pasti luas enggak? Luas. Wajar kalau kemudian beliau ngedek-dek gitu kan, seakan-akan wahyu turun itu seperti lonceng yang suara keras kata beliau. Seperti bapak atau kita tiba-tiba kedatangan tamu yang tidak pernah kita kenal dan memberikan tugas yang berat. Nah, itu kan sesuatu yang mengagetkan. Nah itu Nabi Muhammad SAW. Tapi salah satu yang menghibur beliau adalah sosok istrinya, yaitu Khadijah binti Khuwailid. Ini Khadijah itu wanita salihah yang Allah menitip salam kepada beliau untuk Khadijah radhiyallahu anha, dan pasti masuk surga lah, Ummul Mukminin. Itu Khadijah itu pasti masuk surga. Dan disitulah bukti sehebat-hebatnya, sekuat-kuatnya laki-laki butuh sosok istri yang menghibur. Ternyata istrinya belum bisa menghibur. Solusinya gimana? Kawin deui, salah. Itu yang di benak bapak-bapak pasti gitu. Kawin deui, enggak, bukan. Ya musyawarah lah, diskusi antara suami dan istri. Tapi itulah Khadijah. Segalanya dikorbankan untuk Rasul, dan ketika berkorban untuk Rasul berarti berkorban untuk Islam. Itu Khadijah radhiyallahu anha. Maka wajar kalau sekiranya Rasulullah masih teringat sosok Khadijah meskipun Khadijah sudah wafat. Ini sering kita bahas ya, bagaimana cemburunya Aisyah kepada Khadijah padahal Khadijah sudah wafat, karena Rasul ketika Khadijah sudah wafat masih menyebut nama Khadijah. Ini pernah kita bahas ya, ketika Rasul sedang diam, Aisyah datang ngasih susu. Ketika menawarkan, ya Rasulullah ini susu, tiba-tiba Rasul mengigau Khadijah. Cemburu Aisyah, Khadijah deh. Tapi kayaknya nggak mungkin ngomong gitu. Itu ilustrasi saya. Nah itu ya wajar lah Aisyah cemburu itu kan, menyebut wanita lain di hadapan beliau. Sok terpercaya bapak nyobian, nyebut wanita lain depan ibu. Sok terpercaya cobian. Nah, pasti cemburu, itulah wanita. Itulah wanita yang didominasi oleh rasa. Itu pun Rasulullah pun demikian, Aisyah pun demikian. Tapi hal yang lumrah juga ketika Rasulullah merasa masih teringat-ingat terus Khadijah, karena jasa beliau bagaimana ketika awal-awal dakwah yang begitu sulit, kehidupan yang sulit, ada yang mendukungnya yaitu Khadijah. Itulah the power of the first wife. Itu keutamaan istri pertama. Nah ini saya membesarkan hati ibu-ibu. Jadi itu Khadijah. Maka kalau kita melihat dalam buku-buku sejarah, siapa yang pertama kali masuk Islam? Yang pertama kali masuk Islam itu adalah Khadijah. Karena yang pertama kali diceritakan akan turunnya wahyu itu adalah Khadijah. Dari kalangan wanita yang masuk Islam itu adalah Khadijah radhiyallahu anha. Nah, maka kemudian setelah Rasulullah masuk Islam, setelah Khadijah masuk Islam, mulailah berita kenabian Nabi Muhammad itu ramai.
Nah, biasa kan, ramai itu biasanya dari sedikit-sedikit kita cerita kepada orang, cerita apa menyebar. Tapi kalau Nabi nggak bilang ke Khadijah di rahasianya begitu. Kalau kita kan gitu, di rahasianya tamawartos kabatur, siap. Kata dia cerita ke yang lain, rahasianya tamawartos kabatur, ujungnya menyebar. Dianggap masing-masing daripada mereka saling nggak tahu pada tahu semuanya. Tapi kalau Rasul enggak, cerita kepada Khadijah memang tidak untuk disembunyikan, karena Islam tidak boleh disembunyikan. Akhirnya Islam menyebar, maka kemudian masuk Islam beberapa orang. Dan yang populer yang sering kita dengar, siapa yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muda belia, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Berapa umurnya ketika itu? La yatajawaz al-ashirah min umrihi. Umur Ali itu tidak lebih daripada 10 tahun masuk Islam itu. Khadijah ketika masuk Islam usianya berapa, Pak? 55 ya. Karena kan selisih 65 ya. Karena selisih Rasul dengan Khadijah itu 55 ya. 55 tahun. Rasul 40, Khadijah 55, Rasul 25, Khadijah 40 kurangi 25, 15 ya. 40 tambah 15, 55. Nah, sementara Ali bin Abi Thalib ketika masuk Islam belum usia 10 tahun. Inilah apa ya, bukti pendidikan masa dulu itu matang ya. Bagaimana sosok Ali yang usia belum 10 tahun sudah paham tentang Islam. Sekarang anak 10 tahun yang paham apa? PS PS gitu kan. Nah, itu PR kita lah sebagai orang tua. Memang berat jadi orang tua itu ternyata. Wa kana la yazalu saghiran la yatajawaz al-ashirah min umrihi. Jadi Ali bin Abi Thalib itu masuk Islam belum 10 tahun. Jadi masih kecil sekali. Tapi kemudian setelah itu dari kalangan yang seniornya yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar punya anak namanya Aisyah yang kemudian menjadi istri Rasul. Yang jadi pertanyaan, lebih sepuh mana, Rasulullah atau Abu Bakar? Rasulullah atau Abu Bakar? Rasulullah. Tapi suka banyak yang terfikirkan karena Abu Bakar itu adalah mertua Rasul, Abu Bakar lebih tua daripada Rasul. Karena rata-rata mertua itu lebih tua daripada menantu, gitu kan. Dan kita pun demikian kan, mertua kita lebih sepuh daripada kita. Bapak ada yang mertuanya lebih muda daripada bapak, nggak ada, rata-rata lebih sepuh. Tapi Abu Bakar itu lebih muda daripada Rasul karena memang anaknya Aisyah ketika dinikahi oleh Rasul usianya jauh. Tapi usianya mirip, artinya tidak jauh-jauh amat. Dan usia wafatnya pun sama, usia 63 tahun. Ini sering kita bahas, A'mar ummati ma baina sittina wa sab'in. Usia umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Dan usia wafat Nabi umat itu tidak akan jauh daripada usia wafatnya. Nabi wafat 63 tahun, Abu Bakar wafat 63 tahun. Jadi bapak yang sekarang usia 50 tahun ya 13 tahun dari yang masih muda tapi jangan terlalu pede. Teman saya juga udah ada 5 orang yang wafat karena COVID. 5 orang teman seangkatan. Ada yang tiba-tiba meninggal nggak punya keluhan, tapi kalau itu kayaknya jantung sekitar 3 minggu yang lalu. Sebelumnya ada yang COVID yang memang sampai masuk ICU. Wafat usia memang tidak ada yang tahu. Nah, Abu Bakar As-Siddiq itu diantara senior yang masuk Islam. Kemudian ada Zaid bin Harithah Maulahu. Zaid bin Harithah itu pembantu Rasul ya. Ini masuk Islam. Zaid bin Harithah inilah pembantu Rasul yang kemudian kisahnya Allah abadikan di dalam Quran surat Al-Ahzab. Ketika Harithahnya diganti menjadi Muhammad, Zaid bin Muhammad. Turunlah Quran surat Al-Ahzab yang mana Allah melarang hal demikian. Tidak boleh merubah bin dari ayah biologis
kepada ayah angkat, itu nggak boleh. Kalau memang betul-betul ya tidak boleh. Artinya untuk mengaburkan binnya itu nggak boleh. Karena tujuan daripada syariat itu adalah hifdzun nasl, menjaga keturunan. Harus jelas siapa ayahnya. Caranya kenapa bin itu kepada ayah, bukan kepada ibu. Karena kalau ibu tidak bisa mengelak, karena yang mengandung. Tapi bapak kan bisa mengelak. Dulu belum ada tes DNA, ibu nggak bisa karena mengandung. Tiba-tiba ada seorang wanita hamil, padahal dia belum menikah. Neng, eta putra sah di kandungan, kan tak nikah itu kan. Punten, ini mas sanes abdi, kan nggak mungkin. Batur nitip kan nggak mungkin. Sementara ayah bisa mengelak, makanya kenapa bin itu ke ayah dan dosa besar kalau merubah bin. Itu Zaid bin Harithah. Kemudian Utsman bin Affan, ini yang diantara generasi awal masuk Islam. Kemudian Az-Zubair ibn al-Awwam. Kemudian Abdurrahman bin Auf. Ini sahabat Nabi yang sangat super kaya ya. Abdurrahman bin Auf itu super kaya. Bahkan memang bakatnya bakat kaya. Ketika di Madinah kaya raya, ketika di Mekah kaya raya, kemudian hijrah tidak membawa apapun karena ditahan oleh kaum Quraisy, tidak boleh membawa harta. Akhirnya berangkat ke Madinah. Di Madinah ditawari oleh Sa'ad bin sahabat Nabi untuk menerima hartanya, ditolak. Tapi minta tolong dicarikan jalan ke pasar. Akhirnya beliau pun menjadi yang kaya. Jadi memang ada orang yang bakatnya kaya, Pak. Jadi usaha di dia sukses, usaha di dia sukses, usaha di dia sukses. Itu ada teman saya yang begitu. Bakatnya memang bakat kaya. Ketika di Gontor dia sudah kelihatan ada jiwa seorang entrepreneurnya kelihatan. Kuliah di Jogja sukses, bisnis sambil kuliah sambil bisnis kerupuk Palembang. Pindah ke Bengkulu sukses bikin travel haji. Itu ada orang yang memang bakatnya bakat kaya. Tapi ada juga orang yang bakatnya bakat susah gitu. Usaha iya gagal gitu. Ada yang kayak gitu. Nah itu Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi yang sangat kaya. Kemudian ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini sahabat Nabi yang kaya juga. Ada nasihat daripada Sa'ad bin Abi Waqqas gitu, khususnya kepada kita ya. Innaka intadarhum aghniya khairun min antadarhum ala yatakaffafuna nas. Wahai para ayah, jika sekiranya engkau meninggalkan orang-orang atau generasi setelahmu yang kuat, paling tidak bisa mandiri dirinya, itu lebih baik daripada ala yatakaffafuna nas, meninggalkan mereka meminta-minta, generasi yang meminta-minta, yang tidak ada kehormatannya. Karena meminta-minta ketika diri kuat untuk bekerja itu dosa. Kata Nabi, nanti di akhirat akan ada orang yang dibangkitkan dalam posisi wajah tidak berdaging gitu. Kenapa mereka bisa begitu? Karena ketika di dunia dia mampu untuk bekerja, tapi mereka tidak mau bekerja. Mereka lebih memilih gaya meminta. Dan itu banyak, Pak. Profesi meminta itu menjadi sebuah profesi. Sekarang musim ini ya, siapa? Boneka ya. Boneka yang besar itu ya. Itu ada di perapatan jalan. Biasanya kalau ada pengendara, di dalamnya ada anak kecil, kita bertahu berdiri di samping mobil kita, berupaya gitu kan. Maksudnya apa? Menghibur anak supaya orang tuanya ngasih uang. Istri saya pernah melihat ada yang boneka itu bawa bungkusan itu atau bawa kencelengan itu, pas dilihat uangnya sudah banyak, Pak. Uangnya sudah banyak. Dan fi'lan saya pernah menghitung nggak ada kerjaan, maksudnya berapa pendapatan mereka. Saya bilang nggak ada kerjaan, ya memang untuk apa dihitung juga gitu. Tapi saya pernah menghitung sama teman ya, karena saya mungkin udah cerita ya, ketika di flyover Cikapayang turun, ada yang ngetok pintu, ibu muda usianya 34 tahun ya.
feeling saya gitu. 34 tahun bawa gendong anak, ketok pintu minta uang receh. Akhirnya saya iseng nanya ke ibu ini, Bu, daripada mana bapaknya Bu, mana suaminya? Suami saya nggak tanggung jawab katanya, pergi gitu. Ini putra ibu? Ya iya, itu putra saya kata dia. Oh iya. Nah, jadi ngambek tanya gitu. Nah setelah itu saya bilang gini, Bu, mau nggak daripada minta-minta gini kerja di rumah saya? Saya betulnya ingin menguji sejauh mana dia tuh keinginan untuk bekerja. Yang sebetulnya saya pun basa-basi. Sekiranya dia bilang, oh ya saya mau, saya pusing, gitu kan. Pada saya hanya basa-basi. Ternyata dia nggak mau. Dia bilang, udah saya mau minta-minta gini aja. Saya jadi penasaran kan, kenapa dia lebih memilih minta-minta, padahal anaknya kepanasan, kemudian seharian di jalanan, daripada kalau kerja di rumah. Kalau kerja di rumah kan gaji ada, makan bareng dengan kita, gitu. Tapi setelah dihitung-hitung, sekiranya setiap lampu merah dapat 2.000 saja. Sementara misalnya ada 4 perapatan gitu kan, 1, 2, 3, 4. Nah, setiap lampu merah dapat 2.000 saja. Dan lampu merah itu kan cepat ya perputarannya itu. Dan dia meminta-minta sesuai jam kerja, dari jam 7 sampai jam 5 sore, terus ada rehat isoma lah siang hari. Itu pendapatannya di atas PNS gitu. Nah itu lebih tinggi daripada di atas 5 juta. Sementara gaji ART paling ya berapa gitu ya. Nah inilah tapi di akhirat kelak dia berat. Wajahnya itu tidak akan berdaging kata Rasulullah, kecuali kalau memang taubat. Nah ini Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi sahabat Nabi yang masuk Islam, dan di salah satu nasihatnya itu adalah beliau menasihati supaya meninggalkan generasi yang kuat. Kemudian wakama intasyara dakwah bainan nisa, juga dakwah terbesar di antara wanita. Jadi itulah dakwah Nabi, sedikit demi sedikit akhirnya kemudian menyebar. Nah, kemudian dakwah Nabi SAW terus dilakukan secara sirri. Sirri itu rahasia-rahasia ya. Berapa lama waktunya? Itu 3 tahun. Dakwah 3 tahun, dan menjadi markasnya itu adalah rumahnya Al-Arqam Ibnu Abi Arqam. Kalau di dalam bukunya Ar-Rahiqul Makhtum, buku sejarah juga ya, itu disebutkan jadi Al-Arqam bin Ibnu Abi Arqam itu intelnya Rasul. Jadi istilah intelijen itu sudah ada sejak zaman Rasul. Kenapa Rasul lebih memilih bersembunyi di rumah Al-Arqam Ibnu Abi Arqam? Karena Al-Arqam Ibnu Abi Arqam itu sahabat Nabi yang tidak dikenal oleh banyak orang. Jadi tidak ada yang curiga kepada Al-Arqam Ibnu Abi Arqam. Makanya kenapa para sahabat Rasul, termasuk Rasulullah, itu bersembunyi di rumah Al-Arqam Ibnu Abi Arqam, dan disitulah kemudian Al-Arqam membaca situasi. Apakah dakwah itu masih tetap harus sembunyi-sembunyi? Apakah dakwah itu harus terang-terangan? Kenapa Rasul itu dakwahnya sendiri-sendiri? Itu supaya sembunyi-sembunyi, menguatkan konsolidasi ke dalam dulu. Karena kalau sudah tercium keluar, apalagi dakwanya sudah tidak kompak, itu mudah digoyahkan pasukan itu. Muncullah KLB. Nanti takut bisa muncul yang namanya KLB. Ini dakwah Nabi Muhammad SAW. Jadi dhallatid dakwah sirriyah muddata salasa sanawat. Jadi dakwah sirriyah itu selama 3 tahun. Amarallahu nabiyahu ba'daha ayyujhira biha. Dan setelah itu kemudian Allah memerintahkan Nabi untuk dakwah jahriyah. Jadi setelah 3 tahun dakwah, kemudian Allah memerintahkan untuk dakwah terang-terangan. Fasda bima tu'mar wa'arid 'anil jahil. Nah sejak dakwah jahriyah itulah muncul fitnah, ujian, cobaan kepada Nabi Muhammad dan pasukannya. Dan itulah dakwah berat. Dan karena kondisinya dulu ketika itu lebih banyak kafirnya, otomatis Islam baru sebentar, baru sedikit.
Dan sekarang pun demikian, jalan dakwah itu jalan yang pelik, jalan yang sulit, akan ada banyak rintangan. Nah, biasanya kalau dalam kondisi sekarang umat Islam sudah banyak, dakwahnya yang berat itu bukan amar ma'ruf, tapi yang berat itu adalah nahi mungkar. Kalau amar ma'ruf itu damai, ayo ngajak sholat, ngajak saum, ngajak zakat, itu damai. Tapi ketika nahi mungkar, itu yang biasanya banyak rintangan. Kenapa banyak rintangan? Karena akan banyak kepentingan yang terusik. Akan banyak kepentingan yang terusik. Prostitusi itu adalah kemungkaran. Mau dibubarkan pasti butuh perjuangan. Karena di belakangnya ada backing. Diskotik, minuman keras, itu pasti banyak rintangan. Karena di belakangnya banyak kepentingan urusan perut. Itu amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kalau diam ketika kemungkaran merajalela, takutlah akan firman Allah, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah akan ujian, cobaan yang tidak hanya menimpa kepada orang-orang yang zalim saja. Siapa? Yaitu ketika orang-orang soleh berdiam diri, maka butuh yang namanya nahi mungkar juga. Tapi realitanya sekarang yang nahi mungkar malah dibikin susah hidupnya. Yang amar ma'ruf, yang dakwahnya lembut gitu, dianggap sebagai dakwah rahmatan lil alamin. Padahal dakwah tuh kadangkala harus tegas dan memang harus lembut juga. Ketika kemungkaran ya harus tegas, nggak boleh lembut, harus tegas. Tapi ketika mengajak kepada kebaikan ya harus lembut. Nah sekarang tuh seperti ada stigmatisasi, ulama yang tegas itu keras, radikal, ekstrim, teroris, macam-macam lah. Padahal BIN-nya Australia itu sudah membuat keputusan tidak boleh lagi menyebut Islam ekstrim, Islam toleran. Karena kalimat ekstrim toleran itu selama ini sudah merugikan umat Islam. Ya harapannya mudah-mudahan para pejabat di Indonesia pun bisa berkaca ke sana. Kalimat ekstrim, kalimat radikal itu sangat mengganggu umat Islam dan selalu dikaitkan dengan Islam, yaitu dakwah. Jadi sekarang itu seperti ada stigmatisasi, seperti ada pembangunan opini. Ustadz-ustadz yang tegas itu dianggap intoleran. Padahal kalau kita lihat sahabat Nabi itu kan beda-beda ya. Abu Bakar itu lembut. Tapi Umar bin Khattab tegas. Ketegasan Umar bin Khattab itulah tidak hanya membuat kaum Quraisy takut, tapi juga membuat jin takut. Jin itu takut kepada Umar. Saya sudah cerita mungkin ya. Umar dipanggil oleh Rasul, ya Umar, ta'al. Labbaika ya Rasulullah. Umar akhirnya datang ke rumah Rasul. Ketika datang ke rumah Rasul, Umar itu melewati Zukok. Zukok itu gang. Nah saking gagahnya Umar, saking tegasnya Umar, itu jin-jin yang sedang nongkrong di situ tuh lari ketika Umar lewat. Ternyata Rasul memperhatikan. Ketika itu Rasul tersenyum. Umar berkata, ya Rasulullah, ma yudhikuka, ya Rasulullah, apa yang menyebabkan kau tersenyum, kau tertawa? Kata Rasulullah, wahai Umar, tadi ketika engkau lewat, aku melihat di jalanan itu ada jin yang sedang nongkrong. Tapi ketika engkau lewat, mereka lari terbirit-birit. Itu Umar bin Khattab. Jadi poinnya adalah jangan takut kepada jin. Yang kedua jangan nongkrong. Nusuk nongkrong teh jin. Itu. Nah ini kisah Rasulullah dakwah dengan dakwah terang-terangan. Jadi dakwah terang-terangan itu sudah terjadi semenjak Rasulullah berada di Makkah. Walamma ra'a Nabi Muhammad ma yusibu atiba'ahu minal adab fil waqti alladhi la yastati'u fihi musa'adatahum asyara 'alaihimul hijrah ila al-Habasyah. Nah, ketika cobaan menimpa para sahabat, maka Nabi kemudian memerintahkan para sahabat untuk hijrah ke Habasyah. Habasyah itu bahasa ini tuh Abyssinia ya, Ethiopia itu. Sampai sekarang Ethiopia masih ada ya, tapi negara yang miskin.
Nah, Rasul memerintahkan para sahabat untuk hijrah ke Habasyah. Fahajar salasa wa samanuna minal muslimin. Ketika itu hijrah 83 muslim ke negeri dengan rajanya. Ketika itu adalah Raja Najasyi tadi. Fisana sabi'ah minal bi'sah, pada tahun ke-7 Hijriah. Wa ma'hum samani asyara imra'ah. Dan ketika itu ada 18 wanita. Jadi laki-lakinya ada 83, perempuannya 18. Itu hijrah ke Habasyah. Muncul pertanyaan, kenapa Rasul memerintahkan hijrah ke Habasyah? Kenapa tidak ke negara lain? Nah, ini para pakar sejarah mengatakan karena ketika itu di Habasyah itu masih ada pemeluk Nasrani yang mendekati kemurnian. Murni itu artinya masih murni seperti yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam, belum seperti yang sekarang ini. Nah, ini yang dijadikan alasan oleh sebagian kalangan, maksud ahlul kitab yang boleh dinikahi oleh laki-laki muslim itu adalah seperti umat Nasrani yang ada di Habasyah sana. Maksudnya itu. Tapi pendapat yang kedua enggak demikian. Siapapun yang penting dia adalah Nasrani, apakah dia sudah terinteres atau belum, boleh dinikahi. Alasannya ahlul kitab itu sifatnya umum. Dan sejak zaman Nabi ahlul kitab sudah merubah Injil. Nah, Nabi memerintahkan ke sana karena kaum Nasrani di sana tuh masih dianggap Nasrani yang murni, dengan rajanya Raja Najasyi yang ini pun Nasraninya masih dianggap Nasrani murni. Harapannya ketika umat Islam ke sana mereka diterima. Karena tentang kenabian Nabi Muhammad diyakini ada juga di dalam Injil yang masih murni. Dan betul firasat Rasul, ketika datang ke sana umat Islam disambut hangat oleh Raja Najasyi. Dan tadi dari 6 surat yang Rasul kirim kepada para raja, yang masuk Islam itu hanya 1, yaitu Raja Najasyi. Raja Najasyi inilah yang kemudian ketika wafat Rasul mensalatkan. Itulah syariat pertama dilakukannya, namanya salat gaib. Nah, Raja Najasyi wafat dalam keadaan Islam. Jadi kalau dalam buku Zadul Ma'ad itu dikatakan dari 6 surat tersebut yang masuk Islam cuma Raja Najasyi. Heraklius tidak masuk Islam. Bahkan ucapan syahadat Heraklius dibantah oleh Rasul karena dia telah berdusta. Padahal sebetulnya dia tidak mau masuk Islam karena takut singgasananya hilang. Muqaykis menolak masuk Islam. Tapi Muqaykis menolaknya dengan halus. Dan kemudian Rasul memberikan hadiah kepada siapa? Muqaykis memberikan hadiah kepada Rasul ucapan terima kasih atas ajakannya, yaitu Maria tersebut. Jadi Maria itu sebetulnya hadiah dari Muqaykis yang kemudian dinikahi oleh Rasulullah SAW. Jadi 6 surat itu yang diterima dengan hangat dan masuk Islam itu hanya Raja Najasyi. Dan betul kan ketika Raja Najasyi mendengar ucapan utusan Rasul tentang siapa Isa, siapa Maryam, siapa Muhammad, Raja Najasyi kan langsung meneteskan air mata. Artinya apa yang dikatakan oleh utusan Rasul ini betul sesuai dengan apa yang ada di dalam Injil. Akhirnya masuk Islam. Tapi masuk Islamnya pun itu diam-diam, hingga akhirnya bocor. Ada pengikutnya yang masuk Islam, ada yang pengikutnya yang tidak masuk Islam. Tapi beliau rela tergoyah. Kalau kata Ibnu Qayyim, singgasananya hampir tergoyah karena masuk Islam. Tapi beliau rela demi Islam, singgasananya hampir tergoyah. Dan selama kepemimpinannya, beliau tidak sempat merubah hukum dari hukum Nasrani kepada hukum Islam. Tapi dia tetap Muslim, walaupun tidak sempat merubah hukum. Alasannya apa? Dia Muslim. Ya tadi, ketika dia wafat, Rasul salat gaib. Maka kesimpulannya adalah tidak serta-merta orang yang menetapkan hukum selain hukum Allah kemudian dihukumi sebagai kafir. Alasannya apa? Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Tidak serta-merta begitu. Karena kenapa di dalam surat itu Allah 3 kan? Fa ulaika humul kafirun, fasikun, zalimun. Karena kondisinya boleh jadi macam-macam. Kenapa orang tidak mau menerapkan hukum Islam? Nah, itu mengenai sosok siapa? Raja Najasyi. Rasulullah hijrah ke Najasyi.
Nah, kemudian sejak itulah kemudian Rasulullah mendapatkan ketenangan bersama para sahabat, meskipun tetap orang-orang Quraisy di Mekah masih membuat fitnah, membuat hal-hal. Tapi sedikit lagi umat Islam tertolong ketika itu dengan masuknya Islam sahabat Nabi tadi, siapa? Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab itu masuk Islam ketika dalam kondisi umat Islam dipincet oleh orang-orang Quraisy. Tapi masuknya Umar itu membantu mereka. Padahal Umar itu adalah sahabat Nabi yang sebelum masuk Islam sangat benci kepada Nabi Muhammad dan sangat benci kepada Islam. Tapi kenapa Umar masuk Islam? Berkat doa Nabi, Allahumma a'izzal Islam bi ahadi rajulaini ahabbu ilaika. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan masuknya Islam salah satu dari dua sahabat Nabi, Umar bin Khattab atau Abu Jahal. Tapi ternyata Allah lebih memilih Umar bin Khattab, yang pada ketika itu Umar dan Abu Jahal itu sangat benci kepada Islam. Pelajarannya apa? Pelajarannya adalah di balik kebencian orang kafir atau siapapun kepada umat Islam, sedikit sisakan ruang waktu untuk berdoa kebaikan untuk dia, mudah-mudahan dia masuk Islam. Meskipun terlebih kalau dia punya kebijakan yang kuat. Kan dengan masuknya Islam dia punya posisi yang kuat, harapannya setelah masuk Islam dengan kebijakan tersebut membela Islam, orang-orang kafir menjadi gentar, takut. Pun juga yang dilakukan oleh Rasul, melihat Umar yang begitu benci kepada Islam, tidak serta-merta kemudian Rasul melaknat Umar, tapi Rasul malah mendoakan kebaikan untuk Umar. Kenapa? Posisi Umar yang strategis. Kalau sekiranya Umar masuk Islam, Islam menjadi kuat. Nah, kita pun demikian. Sekiranya kita melihat ada orang yang punya posisi yang kuat, dia non muslim ya, atau muslim tapi muslimnya itu abangan sekali, tapi dia posisinya kuat, sisakan juga doa kebaikan untuk dia. Harapannya dia masuk Islam, setelah masuk Islam atau sekiranya menjadi Islam yang baik, dia malah menolong umat Islam. Itu pelajaran dari kisah masuk Islamnya Umar bin Khattab, yang dengan masuknya Islam kemudian Islam menjadi kuat. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini kisah tarikh Islam periode dakwah ketika di Mekah. Nanti di pertemuan selanjutnya kalau ada kesempatan, itu adalah tentang hijrah Nabi Muhammad ke Madinah Al-Munawwarah. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau menambahkan? Maka tercekat atas. Terima kasih Bapak Ibu yang Allah muliakan. Mohon maaf segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.